Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Nurul Fazira Pratama dengan NIM 200466078. Saya Puja Salsabila, NIM 20046143. Hai, perkenalkan nama saya Magus Mita dengan NIM 20046010. Di video kali ini kita bakalan meneruskan pembahasan materi perihal perkembangan negara-negara di Asia Tenggara Pasca kemerdekaan dan permasalahan pembangunannya. dengan submateri itu gimana sih perkembangan negara Laos dan Myanmar pasca kemerdekaan dan apa sih permasalahan pembangunan yang mereka hadapi hingga hari ini. Nah, yang pertama ada Laos. Laos inilah sebuah negara yang pada awal kemerdekaannya di tahun 1953 merupakan sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Nah, pada akhirnya di tanggal 2 Desember 1975 berubah bentuk menjadi republik dengan presiden sebagai kepala negara yang masa jabatannya selama 5 tahun dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang dipilih oleh presiden dengan persetujuan parlemen. Satu-satunya partai politik yang diakui oleh negara Laos yaitu partai politik yang bernama Partai Revolusioner Rakyat Laos atau yang biasa di sana disebut dengan LPRP. Nah, Laos ini terletak di bagian utara semenanjung Indochina dengan hanya dikelilingi oleh daratan saja. Dan Laos juga merupakan negara satu-satunya yang tidak memiliki pantai di kawasan Asia Tenggara. So, Laos ini highly recommend banget buat teman-teman yang takut tsunami untuk move ke Laos. Di Laos, komunisme sebagai ideologi negara masih dipertahankan, akan tetapi hanya secara ekonomi saja. Mereka berekonomi sangat-sangat kapitalis. Nah, di mana kepemilikan atas tanah, bisnis, investasi asing hanya boleh dilakukan oleh para kaum-kaum kapitalis saja. Untuk meningkatkan perekonomiannya, Laos menetapkan beberapa zona ekonomi, meningkatkan perdagangan internasional, dan meningkatkan kerjasama regional. Mata pencaharian utama penduduk Laos adalah di sektor pertanian. Nah, dengan hasil utama mata pencaharian pertaniannya yaitu seperti padi, jagung, kopi, kapas, tembakau, dan buah jeruk. Nah, pada tahun 2012, Laos membentuk portal yang diberi nama Laos Trade Center yang berisikan informasi perihal ekspor dan impor negara tersebut. Nah, seiring keterbukaannya negara Laos atas perekonomian, membuat negara ini mengalami kemajuan ekonomi yang cukup besar, yaitu sekitar 7,1% dari rentang tahun 2001 hingga tahun 2010. Saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kinur. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah isu-isu internal dan kerjasama luar negeri dengan negara Laos. Isu internal ini terlihat dari kisah warga negara yang ada di Laos, yang hidup bersama dengan bom yang berserakan di mana-mana. Dibandingkan warga negara yang tinggal di desa-desa lain yang ada di dunia, warga desa di negara Laos ini mungkin memiliki kehidupan yang paling menegangkan. Karena mereka tinggal bersama dengan serakan bom warisan perang Vietnam yang terjadi 40 tahun yang lalu. Pasukan militer Amerika menggempur wilayah Laos sebagai bagian dari agresi militernya. Meski perang tersebut dikenal dengan perang Vietnam, namun negara tetangga seperti Kamboja dan Laos tak luput dari serangannya. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah kerjasama luar negeri dengan negara Laos. Yang pertama, Indonesia dengan Laos di bidang keamanan. Yang kedua, Obama mengunjungi Laos. Hal tersebut menjadi catatan sejarah baru. Yang ketiga, kerjasama Laos dengan Rusia. Yang keempat, Laos dan Vietnam. Dan sekarang langsung saja kita masuk ke negara Myanmar. Bagaimana dengan perkembangan negara Myanmar pasca kemerdekaan dan permasalahan pembangunannya? Nah, pada dasarnya Myanmar ini memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 4 Januari 1948. Nah, dari kemerdekaan inilah ada beberapa kelompok yang tidak terima dengan bentuk pemerintahannya yang baru. Mereka adalah golongan komunis dan golongan etnis minoritas lainnya.
di mana mereka mengakui bahwa mereka tidak puas dengan bentuk pemerintahnya yang baru. Sehingga dari hal inilah timbul upaya konflik atau pemberontakan bersenjata demi melawan kekuasaan pemerintah. Nah, begitupun dengan kelompok etnis minoritas lainnya yang merasa tidak puas dengan bentuk pemerintahnya yang baru. Nah, kemudian dalam perkembangan Myanmar pasca kemerdekaan ini dan permasalahan pembangunannya dapat kita lihat melalui periode-periode berikut ini. Pertama, ada pemberontakan yang terjadi selama periode pasca kemerdekaan di bawah kekuasaan parlemen. Yang kedua, ada konflik pasca kudeta yang terjadi pada tahun 1962 sampai dengan 1988. Dan yang ketiga, ada pemberontakan yang terjadi pada tahun 1988. Dan yang keempat, ada konflik pasca Perang Dingin yang terjadi pada tahun 1988 sampai dengan saat sekarang ini. Nah, demikianlah diskusi kelompok kami pada hari ini. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you have any question?